Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat malam, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang sangat kami kasihi. Tanggal 7 November 1936, Ternate secara resmi menjadi sebuah paroki. Hari ini kita diundang untuk mensyukuri perjalanan paroki ini yang merayakan ulang tahun yang ke-84. Sebuah perjalanan sejarah yang panjang melelahkan. Namun satu hal yang pasti, gereja ini tetap bertahan. Umat masih tetap bertahan dan setia dalam hidup dan panggilan. Karena Allah begitu mengasihi dan mencintai kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini, sebagai persekutuan umat Allah dalam paroki ini, pantas kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungan dan penyertaan yang begitu sempurna terhadap umat Allah di kota ini dan terhadap gereja yang berdiri kokoh di tempat ini. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan hambatan, iman umat tetap kokoh, tegar, dan tetap setia menjalankan hidup panggilan sebagai warga gereja dan sebagai warga masyarakat. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena begitu banyak umat terlibat dan merasa memiliki atas kehadiran gereja dan paroki ini. Banyak umat yang berkorban dan memberi diri agar firman Tuhan tetap diwartakan dan karya serta rahmat Allah terus-menerus berkembang subur di wilayah ini dan di daerah ini. Gereja Katolik Santo Willibrordus Ternate yang memilih Santo Willibrordus sebagai pelindung gereja ini yang kita rayakan kemarin tanggal 7 November. Hari ini kita bawa dan kita persembahkan gereja ini, umat Allah di paroki ini, bersama dengan persembahan Ekaristi Kudus, sumber kekuatan yang memampukan umat Allah di paroki ini tetap berdiri, tetap kuat, tetap tekun dan setia menjalankan hidup dan panggilan. Sabda Tuhan pada malam hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-32, kita diajak untuk merenungkan dan mengimani bahwa kebijaksanaan Allah itu bijaksana. Karena Allah bijaksana dalam kehidupan kita, maka setiap orang merindukan untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Selalu mencari Dia seperti orang yang siap siaga menyongsong pengantin yang datang. Mari umat beriman yang terkasih, kita persembahkan hidup kesatuan umat persaudaraan yang tercipta dibangun bersama dengan paroki yang kita cintai, Paroki Santo Willibrordus Ternate yang merayakan hari ulang tahun yang ke-84. Mari kita tunduk kepala di awal perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa, kekurangan dan ketidaksetiaan yang seringkali mengganjal seluruh perjalanan hidup dalam tugas pelayanan dan pengabdian kita. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa bersama. Doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya kepada Santa Pramalaya, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan. Semoga Allah yang Maha Kuasa
mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo.
Allah, sumber segala kebijaksanaan, kami berhimpun di hadirat-Mu karena kami mendambakan kebijaksanaan yang sejati. Pancarkanlah terang-Mu ke dalam hati kami, supaya lewat sabda yang Kau firmankan, kami dapat menangkap kebijaksanaan hidup yang sejati. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu bagi perjalanan paroki ini, Paroki Santo Willibrordus Ternate, yang merayakan hari ulang tahun yang ke-84. Kami percaya, kami yakin, umat gereja paroki ini bertahan sampai saat ini dan seterusnya, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena campur tangan-Mu, karena perlindungan-Mu. Kami mohon berkatilah seluruh umat paroki ini dengan berkat-berkat surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Liturgi Sabda umat, silakan duduk. Mari kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kebijaksanaan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus padamu.
Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putera Manusia datang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Mempelai datang, songsonglah dia. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitahnya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitahnya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita, juga membawa minyak dalam botol mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang sangat kami kasihi, 84 tahun yang lalu, Gereja Santo Willibrordus berdiri dan resmi menjadi sebuah paroki. Perjalanan hidup beriman umat selama 84 tahun ini menunjukkan bahwa Allah begitu setia, begitu menyayangi dan mencintai umat paroki ini. Dalam tonggak-tonggak sejarah perjalanan paroki ini, ada banyak hal yang terjadi yang secara manusiawi itu tidak mungkin gereja ini berdiri kokoh seperti ini sampai sekarang dan seterusnya. Itu semua karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Dan dalam perjalanan hidup mencapai usia yang ke-84 ini, firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya, seluruh umat paroki ini, agar dalam proses perjalanan hidup kita menampilkan hidup kita, hidup beriman kita dengan bijaksana. Selalu berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini. Saudara dan saudari umat beriman yang sangat kami kasihi, Allah yang telah menjaga, melindungi, menyertai paroki ini
gereja ini selama 84 tahun sampai hari ini dan seterusnya adalah Allah sebagai sumber kebijaksanaan. Dia mengajak seluruh umat paroki ini, mengajak saudara dan saya, kita sekalian, agar kita selalu bijaksana dalam hidup ini. Selalu waspada, berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu saat dan waktunya Tuhan datang. Kita diminta melalui sabda Tuhan hari ini untuk membangun semangat bijaksana seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak dalam buli-bulinya dan menyiapkan tenaga untuk menyongsong kedatangan sang pengantin. Saudara dan saudari umat beriman yang sangat kami kasih, bijaksana berarti selalu menggunakan akal budi. Bijaksana selalu berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang arif, kritis, cermat, berhati-hati dalam menghadapi sebuah persoalan atau realitas dalam hidup kita. Bijaksana selalu menunjuk pada kemampuan orang pribadi untuk belajar dari pengalaman. Karena itu orang bijak bilang begini, pengalaman adalah guru yang paling baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang sangat kami kasih, kalau saudara dan saya pernah melakukan sebuah kesalahan, belajarlah dari pengalaman kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi. Hanya orang bodoh yang jatuh terperosok masuk pada lubang yang sama terus-menerus dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, betapa pentingnya dalam hidup pribadi, hidup bersama, rukun, keluarga dan paroki, kita selalu bijak. Bijak dalam berkata-kata, teliti dalam berkata-kata, cermas dan kritis dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, karena itu kalau kita jatuh dan terperosok masuk ke dalam lumpur, ketika kita keluar dari lumpur itu, jangan kita bawa lumpur lagi. Tetapi ketika saudara dan saya jatuh, masuk terperosok dalam lumpur, keluarlah bawa sebuah mutiara. Karena itu pengalaman hidup itu sangat berharga dalam hidup kita. Saudara dan saudari umat beriman yang sangat kami kasih, Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun paroki ini yang ke-84, Yesus mengajak saudara dan saya dan mengingatkan saudara dan saya, kita sekalian sebagai umat Allah dalam paroki ini, untuk selalu berjaga-jaga, selalu bersiap-siap, selalu waspada, dan selalu mempersiapkan bekal atau cadangan minyak untuk sebuah masa depan yang pasti. Belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi hari esok. Karena itu, apa yang kita dapat hari ini jangan kita habiskan hari ini, sebab ada hari esoknya. Oleh karena itu, melalui sabda Tuhan, saudara dan saya diajak agar dalam hidup ini kita selalu bertindak arif, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang Tuhan berikan kepada kita,
sehingga memampukan kita dan membuat kita sekalian di mana saja kehadiran kita lalu membawa berkat untuk orang lain. Melalui sabda Tuhan hari ini, saudara dan saya, Yesus mengajak kita semua untuk belajar, mencadangkan, menyiapkan apa yang kita perlukan sebagai bekal untuk hari esok. Dengan apa, saudara? Melakukan perbuatan-perbuatan kasih dalam hidup kita. Berbuat baik kepada sesama. Bertanggung jawab atas hidup pribadi, hidup keluarga, hidup rukun dan paroki, serta hidup menggereja kita. Sebab dengan melakukan perbuatan kasih, kita sedang membuat bekal, kita sedang menabung, kita sedang berinvestasi, sehingga kapanpun saudara dan saya dipanggil, kita sudah siap untuk menghadap Sang Pemilik kehidupan ini. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada perayaan ulang tahun paroki yang ke-84 yang kita rayakan hari ini, Yesus mengajak dan mengingatkan kita semua untuk bijaksana, untuk selalu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Karena itu ketika kita membaca dalam Matius 24 ayat 44, di sana dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga selalu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, sabda Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersiap sedia, sebab kita tidak tahu saat dan waktu itu. Ketika orang banyak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan saat itu tiba? Yesus menjawab, Anak Manusia tidak mengetahuinya, hanya Bapa saja yang mengetahuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Sabda Tuhan hari ini mengajak dan mengingatkan saudara dan saya, kita sekalian, agar perlu sebuah kesadaran diri kita bahwa setiap saat harus kita siap menyongsong pengantin yang datang. Setiap saat kita harus mempersiapkan diri. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, jangan sia-siakan waktumu sekarang ini. Pakai waktumu sekarang ini untuk kebajikan dan kebaikan melalui hidup pelayanan dan pengabdianmu. Jangan buang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mari umat beriman yang terkasih, mari kita memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani. Dengan apa, saudara? Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk menjauhkan diri dari amarah dan dengki, dendam dalam hidup ini. Bangun sebuah kesadaran untuk senantiasa takut akan Tuhan. Mari kita memperlengkapi senjata rohani kita, diri kita, dengan terus-menerus mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan sabda itu dalam hidup kita. Mari kita memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani, dengan selalu berniat untuk menolak setiap godaan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita perlengkapi diri kita dengan senjata rohani, dengan setia mengikuti perayaan Ekaristi, untuk mengenang, merenungkan sengsara dan wafat Tuhan, agar saudara dan saya, kita semua tetap setia menanti kedatangannya, sehingga ketika ia datang, ia mendapati saudara dan saya sementara berjaga-jaga
Dan ia mempersilakan saudara dan saya untuk masuk ke perjamuan surgawi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari umat beriman yang terkasih, setelah kita dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan membaharui lagi iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Umat beriman yang terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan agar kita selalu waspada dan siap sedia kapanpun Tuhan datang ke tengah-tengah kita. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi dan mendampingi Bapak Suci, para uskup dan para imam, sehingga mereka menjalankan tugas penggembalaan bagi umat Allah dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tegas. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa selalu berada dalam lindungan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sehingga mereka selalu bijaksana, adil dan setia dalam melayani warganya demi kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban wabah virus corona, semoga para korban wabah virus corona selalu sabar dan tabah dalam menghadapi kondisi yang mereka alami, dan mereka selalu tetap setia mengimani Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki Santo Willibrordus Ternate, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan anugerah bagi perjalanan paroki kami, sehingga pada tanggal 7 November kemarin tepat 84 tahun. Kami mohon, berkatilah seluruh umat di paroki Santo Willibrordus Ternate, agar selalu setia menjalankan karya-karya pastoral di paroki dengan penuh kebijaksanaan, serta dipersatukan dalam cinta kasih Allah untuk selalu setia kepadamu. Marilah kita mohon, doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur, ya Bapa, berkatilah para donatur kami yang dengan setia serta kerelaan hati memperhatikan dan membantu pelayanan pastoral di paroki ini maupun di luar paroki ini. Berkati dan lindungilah keluarga, usaha serta pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga oleh bantuan Tuhan kita tetap berusaha hidup bijaksana dalam hal-hal duniawi dan dalam perkara-perkara rohani. Marilah kita mohon, kabulkanlah. Mari kita hening sejenak, kita berdoa secara pribadi untuk kepentingan keluarga-keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon. Secara khusus kita berdoa mohon keselamatan jiwa bagi arwah dari Bapak Daniel Ako, Bapak Leo, Ibu Lucia, Bernadetta Siloam, Theodorus, Tony Tora, Martina Dinianti, Thomas Tangkap, Elizabeth Irek,
Empo Basar, Gregoris Goro, Elena Hojam, Akson Kamea, Petrus Jama yang sudah meninggal. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memberikan tempat abadi bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa memohon campur tangan Tuhan bersama dengan seorang ibu dalam pergumulan hidup, keluarga, usaha, pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa membuka jalan, menurunkan berkat dan rezeki agar keluarga ini bisa meraih dan mencapai apa yang menjadi perjuangan dan pergumulan hidup. Tuhan memberkati keluarga ini dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Ya Allah, sumber kebijaksanaan sejati, tuntunlah langkah laku kami agar tidak pernah menyimpang dari jalan kebijaksanaan yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Sambil membawa sembahan kami, asli, sambil membawa sembahan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami siapkan ini berasal dari bumi dan bersama manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebab dari kemurahan kami anggur yang kami persembahkan gelas depon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan sebelas kali menghadap kepada Bapa. Sembahan yang kami siapkan berkenan. Lagunya asli, la 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 la.
Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang persembahan roti dan anggur yang kami siapkan sebagai tanda syukur atas sabda kebijaksanaan yang telah Kau firmankan kepada kami. Sudilah Bapa menguduskan dan mempersatukannya dengan korban Kristus, sabda kebijaksanaan-Mu yang abadi, supaya kami selalu tekun berjaga dan siap siaga menyongsong Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siap doa syukur agung gereja yang ke-10. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi.
excelsis, in excelsis, in excelsis. In excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, Umat dimohon berlutut dan kita bersatu dalam doa syukur agung gereja yang ke-10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus, Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami, Petrus Canisius Mandagi, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Umat beriman yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sambut mengantarkan berkah dan yang sama. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis, Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis, Umat beriman yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang ke perjamuan ini. Ya Tuhan,
tubuh dan darah Kristus.
death on that cross, my burden gladly buried. He bled and died to take away my sin. Mankind shall come with shout of acclamation and lead me home. What joy safe in my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great you are. How great you How great you are. Marilah berdoa. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu atas sabda kebijaksanaan dan santapan Ekaristi yang hari ini boleh kami nikmati dalam mensyukuri perjalanan gereja paroki ini yang ke-84 tahun. Dibimbing oleh sabda kebijaksanaan-Mu itu, semoga kami umat-Mu di paroki ini selalu tekun berjaga dan siap siaga menyongsong kedatangan Kristus dalam kemuliaan. Sehingga sewaktu-waktu Ia datang, kami siap masuk dalam perjamuan surgawi bersamanya. Berkatilah perjalanan hidup paroki ini selanjutnya Tuhan dengan berkat kuasa surgawi. Berkatilah setiap umat-Mu, keluarga-keluarga di paroki ini. Berkatilah para donatur di paroki ini. Berkatilah dewan pastoral.
ketua-ketua rukun, organisasi, badan pengurus, serta seluruh umat Allah di paroki ini. Semoga kami senantiasa tekun setia membangun hidup bersama, hidup persaudaraan, kekeluargaan di antara kami melalui pelbagai kegiatan reksa pastoral di paroki ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sampaikan terima kasih untuk kita semua atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi Kudus malam ini. Mulai pagi tadi kita misa, kemudian acara syukuran dengan kegiatan-kegiatan yang spontan, sederhana, tapi sungguh-sungguh sangat menyentuh kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan di antara kita. Disampaikan terima kasih kepada keluarga besar Rukun Santa Cecilia atas kor, lagu-lagu, dan atas petugas liturgi malam ini. Mari kita aplaus rukun ini. Ya. Ini harus diakui sebuah rukun yang mula-mulanya saya agak pesimis, tapi ternyata tidak benar. Ya. Mereka justru sangat giat, dinamis, inovatif, terlibat, setia, tekun. Ya. Dan itu saya saksikan sendiri dari hari ke hari, mulai hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Mulanya kita hanya rencana untuk perayaan Ekaristi Kudus itu 1 kali saja pagi. Tapi saya bilang sama Ketua Dewan tidak boleh. Ya. Karena rukun 1 juga sudah sungguh-sungguh mempersiapkan. Jadi kita mengalir saja dan kita jalan saja. Mudah-mudahan ya, ini berlanjut terus, ya, berlanjut terus, ya, menunjukkan bahwa paroki hidup. Tanda-tanda paroki hidup itu dinyatakan lewat keterlibatan umat dalam pelbagai kegiatan reksa pastoral. Di tengah-tengah situasi COVID-19, tapi semangat iman ini tidak kendor. Ini luar biasa. Sebagai pastor paroki, saya menyaksikan sendiri, mengalami sendiri kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh umat, kesetiaan dalam iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berikan kesaksian di tengah-tengah masyarakat, di tengah mayoritas, tetapi semangat kekatolikan sebagai warga gereja, warga paroki itu sungguh-sungguh ditunjukkan melalui hidup keluarga, hidup rukun, hidup organisasi. Disampaikan terima kasih atas umat yang selalu menaruh perhatian, terlibat dan ambil bagian dalam kehidupan, pertama-tama kehidupan kami, para imam dan bruder di pastorat. Umat yang begitu mengasihi, mencintai lewat pelbagai bentuk perhatian yang sungguh sangat luar biasa ditunjukkan oleh umat. Tanda kedewasaan iman umat ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, pada hari ulang tahun paroki yang ke-84 ini, sekali lagi atas nama Bapak Uskup kami mengucapkan profisiat selamat kepada umat paroki Santo Willibrordus Ternate yang berkenan merayakan dan mensyukuri perjalanan gereja ini, paroki ini yang ke-84 di tengah-tengah suasana COVID-19. Saya senang bahwa walaupun kita beramai-ramai tetapi
tetap kita menjaga jarak, memakai masker, ya, dan tetap mencuci tangan sebagai tanda untuk memutuskan mata rantai COVID. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Rukun 1. Rukun 1 dalam pelbagai hal menjadi andalan paroki, juga Rukun 2, rukun-rukun organisasi menjadi kekuatan andalan untuk reksa pastoral di paroki ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan umat, dukungan, rasa memiliki paroki ini, gereja ini, bertanggung jawab dan memberi dalam pelbagai bentuk perhatian dan kasih, baik untuk kelangsungan gereja ini, paroki ini, maupun kelangsungan hidup karya pelayanan kami, baik sebagai imam, pastor paroki, maupun sebagai bruder, para suster, yang umat sungguh merasa memiliki dan menaruh perhatian yang begitu besar bagi kehidupan pastoral paroki, pastoral kehidupan kami. Saya senang bahwa umat mulai menunjukkan semangat itu, menunjukkan antusias, kreativitas dalam menghayati dan mengembangkan hidup beriman. Di tengah-tengah kelompok mayoritas, kita tidak kehilangan identitas, kita selalu menunjukkan kualitas hidup diri pribadi kita sebagai orang Katolik yang baik. Dan inilah yang membanggakan sebagai pastor di paroki ini dan di wilayah ini. Paroki yang selalu mendapat tempat utama dalam di keuskupan. Paroki yang selalu menaruh perhatian besar dari Bapak Uskup untuk paroki ini. Oleh karena itu, semua keterlibatan pemberian diri, bantuan dan dukungan oleh umat lewat pelbagai kegiatan-kegiatan reksa pastoral di hari ulang tahun paroki yang ke-84 ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak umat yang sungguh-sungguh selalu memberi, hadir, terlibat, mendukung. Baik umat yang ada di Ternate, tapi juga di luar Ternate. Di paroki-paroki lain khususnya yang sekarang sungguh-sungguh dirasakan bantuan dari umat paroki Ternate, Stasi Golo. Banyak umat Ternate terlibat. Stasi di Gosale, seminari. Banyak umat yang secara rutin terus-menerus bukan hanya mendoakan, tapi juga memberi bantuan. Makanya pada kesempatan ulang tahun paroki yang ke-84 ini, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Profisiat, selamat ulang tahun paroki Santo Willibrordus Ternate, dengan gereja yang berdiri kokoh, bertengger di tengah-tengah kota, menjadi tanda Kristus hadir untuk memberikan kesaksian kepada masyarakat, kepada seluruh warga masyarakat kota Ternate yang selalu menaruh perhatian, selalu memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan gereja ini. Ini semua karena umat yang terlibat, umat yang aktif, umat yang memberi diri, umat yang merasa memiliki, dan umat yang selalu mau menyumbang. Saat ini kita memasuki masa pemilihan wali kota Ternate. Saya ajak umat Katolik untuk selalu bijaksana, cerdas, dan pakai akal untuk membuat pilihan. Supaya sebentar kita memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya hati untuk masyarakat dan warga orang Kristen di Ternate. Jangan mereka cari kita saat mereka butuhkan dan habis itu mereka balik kanan. Saatnya sekarang kita lihat
siapa yang pantas dan punya hati untuk gereja, untuk umat, untuk masyarakat di kota Ternate. Siapapun dia. Tetapi saya minta umat untuk tidak ceroboh membuat statement-statement tentang salah satu calon. Tunggu tanggal main. Kita berjalan dalam sebuah komando atas pesan uskup untuk kita sekalian, agar umat Katolik tidak digunakan dipakai hanya hari ini, dan setelah itu mereka lepas kita, tidak kenal kita malah. Ini supaya tidak terjadi lagi. Saya tegaskan sebagai pastor paroki dan sebagai wakil uskup wilayah Maluku Utara, laksanakan amanah petunjuk dari Bapak Uskup untuk kita melihat, memilih, memilah, menimbang, dan memutuskan calon mana yang pas, yang amanah, bukan hanya untuk umat Katolik, tapi untuk seluruh warga kota Ternate. Pesan saya, pesan moral yang saya sampaikan untuk seluruh umat Katolik di kota Ternate, tetapi juga seluruh umat Katolik di Provinsi Maluku Utara, agar kita berjalan dalam sebuah komando, kita berjalan dalam sebuah visi misi yang jelas untuk setiap calon-calon yang sekarang kita menjadi primadona, dicari terus, dicari. Di mana-mana dicari. Tapi apakah 5 tahun lalu mereka cari? Apakah 10 tahun lalu mereka datang cari? Tidak. Tapi sekarang kita jadi primadona. Dicari terus. Dicari terus. Karena itu saya minta sekali lagi umat Katolik di kota Ternate maupun di Provinsi Maluku Utara untuk tidak membuat statement-statement pribadi. Tapi kita berjalan dalam sebuah koridor. Satu petunjuk dari Bapak Uskup untuk sikap, untuk pemilihan yang akan kita laksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Mari perayaan ulang tahun paroki yang ke-84 ini semakin menguatkan dan meneguhkan komitmen kita sebagai orang Katolik, sebagai warga kota Ternate, warga masyarakat, untuk sungguh-sungguh melihat dengan cermat, dengan cerdas, dengan pakai akal siapa pemimpin, siapa yang pas dan cocok untuk memimpin negeri ini. Semua punya peluang, semua punya hak. Tetapi ingat, kita umat Katolik satu komando. Dan kita masih dalam koordinasi dengan semua pastor-pastor yang bekerja di wilayah Maluku Utara. Karena hampir setiap kabupaten kota itu ada pemilihan. Entah itu bupati, wali kota, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, kota Ternate. Supaya tidak mubazir suara kita. Tapi kita sungguh-sungguh punya kontribusi yang besar untuk bangsa, negara, dan kota ini. Sekali lagi, profisiat dan selamat untuk umat semua atas hari ulang tahun paroki kita yang ke-84. Terima kasih sekali lagi untuk Rukun 1 atas keterlibatan dan peran dalam liturgi malam ini. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang ambil bagian sehingga perayaan tadi siang sukses berjalan dengan baik dan lancar. OMK yang menjadi tanggung jawab, rukun-rukun semua terlibat, bapak-bapak terlibat. Ya, saya senang. Walaupun saya kepala sakit sekali, tapi saya pura-pura tidak rasa saja. Ya. Tapi saya senang karena umat, ya, acara spontan, sederhana, tapi menyentuh.
Tadi hampir orang tidak pernah ingat ada COVID. Ya, semua sukacita. Ya, karena memang hari ini hari penuh sukacita. Ya, karena ulang tahun paroki kita. Ya. Saya senang juga bahwa mangga-mangga juga aman. Ya, mangga-mangga juga aman. Tidak ada yang sentuh. Ya. Mereka cuma sentuh balon saja, tapi mangga tidak. Ya. Jadi saya harap biasanya ya, situasi emergensi itu malam. Hari Minggu malam itu habis gereja. Itu ya, mangga-mangga sana sudah SMS saya. Aduh bagaimana ini? Saya sudah terancam ini. Ya. Tapi syukurlah bahwa sampai tadi saya lihat oh aman semua. Ya. Setelah mereka pulang saya cek satu-satu. Oh aman. Itu saja beberapa hal ungkapan hati untuk umat semua atas kebersamaan, kekeluargaan, atas dukungan, bantuan. Ya. Dan saya ingatkan untuk umat supaya tidak terprovokasi, tidak terpengaruh, dan tidak membuat statement, oh kami Katolik begini, tidak. Karena ya, saya senang karena umat selalu punya pendirian. Dan pendirian itu selalu berkonsultasi dengan pastor. Ya. Sesuatu yang sangat positif. Sekali lagi terima kasih untuk umat semua. Selamat merayakan ulang tahun paroki yang ke-84. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri misa malam ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan dalam misa ini, seluruh warga umat di paroki Santo Willibrordus Ternate, dan seluruh perjalanan hidup pribadi keluarga di paroki ini, dan hidup kita masing-masing, tugas pekerjaan, rencana hidup kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat-berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini misa sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.